Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membeli tanah virtual khususnya di nextearth.io, karena teman-teman perlu ketahui bahwa tanah virtual itu teman-teman bisa membeli di berbagai macam situs ya, bisa di center line itu juga bisa, tapi untuk yang paling murah ya, saat ini yang paling murah untuk pembelian tanah virtual itu di nextearth.io, karena ini sebenarnya hanya menggunakan tampilan Google Map. Developernya mengambil tampilan dari Google Map, kemudian dibuat blockchain, kemudian hanya dibuat grid-grid itu supaya nanti untuk mempermudah dalam pembelian. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan ya, bahwa pertama kali teman-teman itu harus membuat akun untuk pertukaran rupiah ke uang kripto. Nah, ini wajib ya, langkah ini wajib dimanapun teman-teman akan membeli tanah virtual, baik itu di Nextearth atau mungkin situs-situs yang lainnya. Itu langkah pertama ini wajib. Nah, untuk yang di Indonesia, pertukaran atau exchange untuk cryptocurrency itu bisa di Indodax, bisa di toko kripto, bisa di Pintu. Ya, di sini saya akan sampaikan untuk pembelian di Indodax misalkan ya. Nah, teman-teman bisa mengunjungi di indodax.com. Kemudian teman-teman harus membuat akun dulu ya, silahkan daftar, setuju, kemudian lanjutkan pendaftaran, ikuti perintah yang sudah disediakan. Kemudian teman-teman wajib masuk. Nah, masuk, silahkan verifikasinya seperti ini teman-teman, klik kemudian digeser. Nah, ini harus membuka beberapa langkah ya, jadi memang security-nya sangat kuat. Jadi harus pakai password, harus menggunakan Google Authenticator atau istilahnya OTP, tapi model menggunakan Google ya, dan ini OTP-nya diupdate setiap, mungkin hanya bisa digunakan 15 detikan. Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah teman-teman tuh udah memiliki akun exchange di Indonesia ataupun di luar negeri, silahkan, itu tidak ada masalah teman-teman. Yang pertama kali teman-teman itu masuk di bagian wallet, kemudian teman-teman cari IDR. Nah, IDR ini adalah, ini disebut dengan dompet ya teman-teman, ini dompet. Di sini ada deposito, kemudian ada withdraw ya. Sebentar. Oke, nah di wallet ini, nah teman-teman harus memasukkan uang dulu. Nah, teman-teman harus mencari situs yang teman-teman mau beli tanah virtualnya. Nah, ini sebagai contoh, target untuk membeli tanah teman-teman harus tentukan dulu nama situsnya di nextearth.io. Ini yang di universitas yang sibermu sudah membeli beberapa tanah, itu di sini alamatnya nextearth.io.
Nah, oke. Kemudian dievaluasi dulu ya. Pembelian tanahnya itu menggunakan apa? Caranya teman-teman bisa masuk ke sini, ke map. Nah, coba teman-teman klik aja dulu. Teman-teman klik aja dulu. Oke ya, kita cari yang belum dibeli misalkan ya. Misalkan ini seleksi, klik. Nah, di sini oh ternyata menggunakan USDT. Oke. Sementara informasi yang saya dapat ini ternyata dibeli menggunakan USDT. Oke, USDT ya. Ini informasi awal. Nah, setelah itu teman-teman harus mendaftar dulu misalkan di nextearth.io ini. Ya, teman-teman harus mendaftar. Caranya teman-teman langsung bisa klik login. Wah, ini saya sudah login masalahnya. Mungkin saya logout dulu ya. Nah, saat teman-teman itu login. Nah, kalau teman-teman belum pernah mendaftar, klik sign up. Ya, silahkan daftar user, first name, last name, email, password, confirm password, kemudian register. Nah, saya sarankan teman-teman menggunakan Gmail karena Gmail itu saat menerima kode OTP dari berbagai situs itu lebih mudah masuk. Nah, untuk yang Yahoo itu ada beberapa yang agak sulit. Saya mencoba yang Yahoo itu toko kripto agak sulit, Binance juga agak sulit. Bisa sarankan pakai akun Google. Nah, kalau sudah, nah teman-teman nanti login dulu nih ya. Login. Sebentar ya. Saya post dulu mana ini ya. Duh, ini enggak ada menu postnya ya. Yang ada hanya stop recording. Ini gimana ini? Nah, kantor ALTP. Oke, bentar teman-teman. Di sini saya harus melakukan setting hotkey, kontrol. Ya teman, ini harus saya post dulu ini, tapi saya nggak ketemu postnya kemana ini ya.
bisa dihentikan ini sebentar ya. Jadi ini harusnya ada posnya tapi kok nggak ada ya. Oke, sebentar. Oke, nggak perlu saya pause. Nah, setelah itu teman-teman login menggunakan akun yang teman-teman sudah daftarkan. Kemudian login. Nah, setelah teman-teman login, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, Polygon address-nya ini nanti otomatis akan kosong ya. Jadi teman nggak usah kaget, ini kosong. Nah, teman-teman nanti harus menghubungkan wallet. Nah, itu nanti. Nah, teman-teman masuk ke map dulu. Sebentar, ini harus dihubungkan. Ya, masuk ke map dulu. Terus teman-teman coba mencari tanah yang salah satu tanah yang masih kosong misalkan ya. Nah, oke. Nah, kita akan deteksi atau kita akan melihat dulu, menganalisa ternyata ini adalah tampilan dari Google Earth sebenarnya ya. Google Earth dimasukkan ke app nextearth.io sehingga nanti sebenarnya orang-orang bisa membeli, dan ini developernya menurut saya ini sangat kreatif gitu ya. Terus developernya membuat kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini bisa dikatakan ukurannya 1x1 ya. Kalau di apa ya namanya? Oke, intinya disebut dengan tiles ya. Ini disebut dengan tiles, atau bisa dikatakan kalau kita beli tanah itu kan dalam bentuk meteran ya. Misalkan per 1 meter persegi dihargai misalkan 200.000. Ini sebenarnya sama. Ini per meter persegi itu dihargai kurang lebih 1,12 USDT, dan itu nanti bisa jadi di setiap tempat itu nanti harganya bisa berbeda. Ya, tapi rata-rata sekarang itu harganya setiap tit atau setiap kota itu 1,12 USDT. Berarti ini membelinya menggunakan USDT tadi. Nah, kita coba buy dulu. Nah, kita coba buy, ternyata setelah dilihat di sini membelinya menggunakan Matic ya. Kurang lebih 1,59 Matic. Oke, kita sudah ketemu. Berarti transaksinya di nextearth.io itu menggunakan Matic, tetapi dalam tampilannya itu diubah ke USDT. Nah, sekarang kita lihat dulu satu Matic, harga Matic ya. Teman-teman bisa melihat di koin market cap. Nah, ini sebagai situs yang terpercaya untuk melihat harga cryptocurrency yang terbaru. Kemudian teman-teman diklik search aja di sini. Di sini kita bisa memasukkan Matic ya. Nah, ini berarti. Jadi Matic itu singkatannya, Polygon itu namanya gitu. Jadi Matic itu sebenarnya adalah Polygon. Nah, ini ternyata Polygon Matic itu harganya sekitar Rp9.732 atau sekitar ini kalau di dolar USD itu sekitar 0,6691 dolar harganya. Berarti
Kalau ini 1,59 Matic ya, ini udah tahu ya, ternyata pembeliannya pakai Matic. Matic itu merupakan sebuah token cryptocurrency layer 2-nya Ethereum. Ya, jadi di sini itu sebenarnya di bawah naungan Ethereum ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak menggunakan langsung saja imboknya atau induknya pakai Ethereum? Nah, yang jadi masalah Ethereum itu sekarang gas fee-nya atau saat kita membuat smart kontraknya untuk transaksinya, saat kita membuat transaksinya ini kan setiap transaksi kan dia minta fee juga. Karena ini kan dikirim ke jaringan untuk dibuatkan blockchain-nya, untuk dibuatkan buku catatan besarnya. Nah, di dalam dunia cryptocurrency setiap membuat pencatatan itu ada fee-nya. Ya seperti ginilah, seperti kita itu ditugasi untuk menjadi teller. Ya, ibaratnya Matic itu adalah tellernya ya. Bisa dikatakan itu tellernya, dan itu perlu, namanya teller di bank kan ya, perlu dibayar. Nah, pembayarannya dari transaksinya itu ya. Sama dengan ini Matic itu tellernya, setiap kita mau transaksi kan perlu jaringan Matic. Jaringan Matic itu berada di Ethereum. Nah, dia perlu biaya juga. Nah, yang menarik gas fee untuk ini kita baca ya harganya. Nah, ini uniknya untuk Polygon yang layer 2-nya Ethereum itu bisa dikatakan tidak ada gas fee atau tidak kena biaya Rp0. Nah, makanya ini menjadi menarik. Ya, makanya di sini nextr.io itu menggunakan Matic untuk smart kontraknya. Makanya dia tidak menggunakan Ethereum karena Ethereum itu setiap transaksi itu bermacam-macam ya. Kurang lebih sekitar 100 sampai 200 ribu setiap kita melakukan transaksi untuk membuat smart contract. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui. Memang di nextr.io itu menggunakan stable coin namanya USDT. USDT itu disebut dengan stable coin. Stable coinnya di dunia kripto USDT itu setara dengan dolarnya uang fiat atau uang fisik. Gitu ya. Jadi 1 USDT itu sama dengan 1 USD ya. Perlu teman-teman ketahui itu. Nah, kalau sudah paham alurnya, nah kemudian kenapa kok membayarnya tidak pakai dolar? Nah, yang jadi masalah dolar itu, USDT itu hanya stable coin. Nah, yang jadi masalah stable coin ini tidak bisa hanya sebagai uang pembayaran. Jadi kalau di dalam dunia nyata kita itu perlu, kalau membeli tanah kita itu perlu yang namanya apa ya? Pembeli tanah itu istilahnya apa ya kalau dalam hukum itu, saya lupa ya. Duh, kenapa kok saya nge-lag banget ya ini? Perlu notaris, astagfirullah. Nah, dalam pembelian tanah kan yang bagus kita kan perlu notaris untuk membuat perjanjian bahwa A itu membeli tanah ke B dan B itu menyetujui dengan harga tanah tertentu. Nah, di situ kan ada, kalau tanahnya itu cukup besar itu kan perlu notaris ya untuk membuatkan undang-undangnya, untuk membuatkan pasal-pasalnya supaya nanti kalau bisa dikatakan kalau ada terjadi masalah itu si pembeli itu bisa dikatakan kuat secara hukum. Nah, di sini kalau di dunia cryptocurrency maka diperlukan atau yang bisa dikatakan perantara ini yang membuat hukum ini itu kan manusia kalau yang di dunia realnya. Nah, kalau di dunia digitalnya
Nah, itu perlu sebuah apa ya namanya, sebuah aplikasi yang bisa dikatakan valid untuk membuat kontrak secara digital, dan itu tidak boleh ada sentuhan dari manusia. Jadi semuanya serba mesin, makanya disebut dengan smart contract. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Ethereum itu adalah salah satu koin yang berfokus untuk mengembangkan smart contract. Nah, makanya Ethereum itu sekarang harganya mahal. Ya, karena di situ ekosistemnya banyak sekali Ethereum. Makanya dipercaya banyak orang untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi turunan. Ya. Menggunakan jaringan Ethereum. Salah satunya adalah Matic. Matic itu smart contract layer 2-nya Ethereum. Kelebihannya tidak bisa tanpa kena gas fee gitu ya. Oke. Nah, setelah teman-teman mengetahui konsep dasarnya itu, nah sekarang selanjutnya kita tahu ya, kita sudah harus membeli Matic. Nah, di nexter.io itu support wallet apa? Karena gini, di nexter.io itu terikat. Nah, ini ya, bisa dikatakan bahwa misalkan saya sudah membeli tanah. Ini bisa masuk ke sini itu bukan karena username-nya pakai ini gitu loh. Teman-teman harus mengetahui bahwa username-nya bukan karena saya menggunakan username USM ini, pakai Gmail ini, ya, atau username si Bermu. Jadi emailnya diganti itu nggak ada masalah. Yang penting Polygon address-nya ini disebut dengan wallet, ya. Oke, berarti kita cek dulu di bagian wallet. Nah, ini walletnya itu menggunakan apa? Di sini ada dua pilihan, bisa menggunakan MetaMask, bisa menggunakan wallet Connect. Nah, kalau saya menggunakan MetaMask. Oke, kalau sudah tahu MetaMask itu apa? MetaMask itu adalah dompet digitalnya. Tanpa ada MetaMask, teman-teman nggak bisa membeli tanah virtual. Ibaratnya MetaMask itu adalah wallet. Wallet itu apa? Wallet itu dompet digital. Nah, kalau dalam dunia nyata, kalau kita mau membeli tanah, kita kan harus membawa duit gitu. Duitnya dimasukkan di mana? Kalau teman-teman tuh mau beli tanah, dimasukkan ke dompet. Ibaratkan ya, dompet teman-teman itu cukup untuk membawa misalkan 1 miliar, ibaratnya seperti itu. Berarti kan butuh wadah. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah pusing, wallet itu apa toh? Wallet itu hanya untuk menampung duit teman-teman secara digital. Nah, salah satu yang menyediakan wallet yang bisa banyak dimasukkan itu adalah MetaMask. Jadi MetaMask itu bisa menampung berbagai macam wallet, bisa Bitcoin, bisa Ethereum, bisa Polygon dan seterusnya gitu ya. Jadi MetaMask ini universal wallet coin. Nah, bahkan universal wallet token juga. Ya. Itu ya. Karena saya sering menggunakan MetaMask. Kalau wallet Connect itu saya jarang menggunakan. Pilih salah satu saja, itu tidak ada masalah. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata saya harus memiliki dompet menggunakan MetaMask. Oke, kita sudah tentukan MetaMask. Selanjutnya adalah membuat akun MetaMask dipasang di browser Chrome. Nah, ini syaratnya juga selanjutnya. Teman-teman wajib memiliki browser. Kalau teman-teman itu mau mengaksesnya via komputer desktop, teman-teman harus menginstal aplikasi yang namanya Google Chrome browsernya. Kalau pakai Mozilla gimana, pakai browser yang lain gimana? Sampai saat ini belum disupport. Saya sarankan pakai Google Chrome aja yang teknologinya lebih maju. Setelah buat Google Chrome, teman-teman mengunjungi situs namanya MetaMask. MetaMask, kemudian klik metamask.io ya. Teman-teman harus mengklik download. Nah, ada pilihan Chrome, iOS dan Android. Nah, gunakan Chrome. Kemudian silakan teman-teman install MetaMask for Chrome. Nah, nanti akan diarahkan di ekstensi Chrome Web Store, klik hapus install ya nanti. Nah, ini teman-teman harus pahami bahwa jangan sekali-sekali teman-teman itu menginstal MetaMask di luar Chrome Web Store ya.
Karena ini adalah plugin Chrome, jadi harus masuk di sini chrome.google.com. Itu penting karena kalau teman-teman mengambil di luar chrome.google.com itu nanti bisa jadi itu adalah MetaMask yang sudah ada malware-nya mungkin untuk memang bisa digunakan untuk mendaftar. Tapi akun teman-teman itu nanti bisa di capture sama orang lain yang alhasil nanti wallet teman-teman itu bisa dikuasai orang lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menginstalnya MetaMask-nya itu berada di google.com. Nah, setelah itu teman-teman mendaftar MetaMask, nanti akan terinstall di sini di atas ini. Ya. Oke ya, ini saya close. Setelah diinstal nanti akan muncul di sini ya, teman. Kalau belum muncul nanti diklik ini aja. Dari yang belum dipin, diklik. Kemudian teman-teman mengklik, klik kanan boleh MetaMask. Belum bisa aktif ini, sebentar ya. Jadi teman-teman cukup klik ini aja nanti. Nah, klik, nanti akan ditanya passwordnya. Kalau belum punya, teman-teman bisa membuat dulu akunnya. Nah, teman-teman membuat akun MetaMask ya. Intinya untuk pembuatan akun tidak saya sampaikan. Silakan nanti teman-teman search di Google, intinya silakan membuat akun MetaMask. Kalau akun MetaMask-nya sudah jadi, ya teman-teman masuk aja di sini. Dan klik unlock. Nah, klik go. Nah, ini teman-teman sudah membuat akunnya, sudah jadi gitu ya, menggunakan akun ini. Nah, kemudian teman-teman ini sebenarnya jaringannya adalah jaringan Ethereum mainnet, makanya teman-teman harus menambah network. Ya. Caranya teman-teman bisa klik ini ya, kemudian klik setting. Kemudian teman-teman memilih network, kemudian ditambahi add network. Nah, add network, teman-teman nanti memasukkan ini, nanti seperti ini teman-teman memasukkannya, datanya gitu ya. Karena ini saya sudah membuat. Bentar, ini agak lama banget ini. Setting network. Bisa sudah membuat yang namanya Polygon. Nah, network name itu dibuat nama Polygon, new RPC URL tuh ini, chainnya 137, simbolnya adalah Matic, block explorernya ini polygonscan.com, kemudian di save. Nah, kalau sudah di save, maka teman-teman dipilih ini, kemudian pilih Polygon. Nah, di sini saya sudah memiliki jumlah poligonnya, kan kemarin sudah transfer 2,2804 Matic ya. Oke. Kalau sudah
membuat MetaMask, dipasang ke browser Chrome, kemudian sudah melihat harga tanah tadi ya, misalkan satu kotaknya sekitar 1, berapa tadi. Oke, saya kembali ke my map. Saya akan cari tanah yang kosong misalkan ya. Saya akan membeli ini dua kotak ini. Kemudian saya klik membeli dulu 2 kotak, kemudian membeli buy now. Nah, di sini harganya sekitar 3,21 metik ya. Berarti uang saya ini kan kurang atau belum memiliki dana. Nah, kalau belum memiliki dana teman-teman, yang dilakukan kita harus melakukan pembelian metik dulu. Caranya, nah, kita lihat dulu di sini di wallet Indodax tadi, kita cari metik. Oke, metik network. Nah, ini apa namanya, yang exchange-nya pakai rupiah supaya nanti kita mudah. Nah, caranya yang pertama kita harus memasukkan rupiah dulu ya. Jadi klik IDR ini, klik deposit. Deposit itu kita mau transfer rupiah ke sini. Selanjutnya di sini ada pilihan, perhatikan 3 poin berikut. Deposit bisa proses dengan segera. Pastikan nama pakai virtual akun ya. Saya mengerti. Nah, step yang pertama, jumlah depositnya berapa? Misalkan karena tadi harganya sekitar 3,2 metik, kemudian metiknya tadi harganya sekitar 9 ribuan ya. Kita rubah ke IDR dulu. 9.000, anggap aja 10.000. Nah, berarti untuk amannya kita beli 4 metik ya. Berarti 4 metik kali harganya 1 metik itu 10.000, berarti kan 40.000 ya. Pastikan teman-teman membelinya lebih, karena di Indonesia sekarang itu sudah kena pajak ya sebesar 0,11% setiap kita membeli kripto di exchange manapun. Nah, sebenarnya mau di mana? Ada transfer bank, ada tunai, ada GoPay, OVO, Shopee dan lain-lain, retail dan lain-lain. Bahkan kita bisa, kalau teman-teman itu nggak memiliki apa namanya, tidak memiliki bank, teman-teman bisa ke Alfamart. Teman-teman tidak terbiasa menggunakan uang elektronik, teman-teman bisa lari ke Alfamart. Nah, misalkan kita beli ke Alfamart ya, kita lanjutkan. Nah, cuma 40.000 retailnya ini. Nah, teman-teman tinggal memilih Alfamart atau Indomaret. Deposit minimal ini, maksimal ini. Kemudian misalkan di Indomaret ya, Indomaret lanjut. Nah, nanti kita di Indomaret nanti sampaikan pembayarannya ini, nanti kena biaya layanan 7.000, deposit yang terima 33.000. Berarti ini dipotong dari depositnya. Ya, kalau model seperti ini berarti teman-teman harus menaikkan, berarti harusnya bukan 40.000 tetapi 47.000 gitu ya. Oke, teman-teman udah tahu ya, ternyata ini motong jumlah tagihan nih. Ya, ini teman-teman memang harus mencoba. Nah, berarti seharusnya saya membelinya di 47.000. Oke, kita anggap setorannya sudah dapat, uang sudah masuk rupiahnya gitu. Maka selanjutnya kita akan membeli token Matic dalam bentuk rupiah. Nah, ini enaknya kalau menggunakan exchange di Indonesia, teman-teman nggak usah mentransfer dari USDT rupiah ke USDT baru gunakan Matic, nggak perlu pakai rupiah bisa. Karena Matic ini termasuk mata uang kripto yang sudah diregulasi oleh Bapeti, oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. Jadi ciri-cirinya bahwa koin atau cryptocurrency atau token itu sudah diregulasi oleh Indonesia, cirinya bisa diperjualbelikan dalam bentuk rupiah. Nah, kalau belum bisa dibeli dengan rupiah, menandakan bahwa
token atau kripto itu belum terregulasi di Indonesia. Ya, kalau misalkan belinya di USD dan seterusnya. Nah, kemudian klik bukan di wallet, tapi teman-teman di bagian marketplace. Nah, marketplace ini teman-teman cari Matic. Jadi modelnya suka tidak suka teman-teman kalau membeli kripto atau token itu harus melakukan trading. Kita tahu harga terakhirnya ini ya, kita klik. Nah, kita mau membeli, ini kelebihannya kalau kita membeli model trading itu kita suka-suka mau membeli di harga berapa dari model grafik. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada limit, ada market instan. Nah, kalau limit itu kita akan masukkan uang kita itu berapa. Misalkan 100%-nya berapa. Misalkan di sini ada 200.000 misalkan ya. 40.000 tadi misalkan. Ya, kita ketikkan manual, kemudian harga limitnya mau berapa. Misalkan wah sekarang ini kripto kayaknya bisa sih saya intinya beli teman-teman semurah mungkin. Dilihat dari grafiknya ini ya. Jadi misalkan ini paling rendah, ini mungkin bisa mencuh di harga 9.000. Kalau teman yakin sih silahkan 9.000. Nah, jadi nanti dapat 4,4 Matic. Ya, kemudian atau dengan cara market instan. Jadi market instan ini kena biaya 0,51% ya, teman-teman. Makanya kenapa kok exchange ini betul-betul bisa hidup ya, itu gara-gara ya salah satunya beli dan jual uang kripto itu kena fee gitu ya. Maka nanti yang tidak diterima nanti tidak utuh seperti ini ya. Nah, hitungnya sekitar dapatnya 4,1 Matic setelah terpotong 0,51 rupiah. Nah, kalau yang model instan, market instan itu harganya akan mengikuti dari harga ini. Kalau harganya sekarang 9.640 ya nanti akan dibeli itu. Nanti ternyata kalau naik misalnya jadi 9.800 ya berarti akan dipakai itu. Kalau beruntung nanti bisa turun pakai harga itu. Karena pergerakannya itu volatil ya. Jadi pergerakannya itu naik turunnya itu bisa dikatakan parah banget, tidak seperti saham yang bisa anteng. Kalau yang kripto kadangkala pergerakannya liar. Nah, kelebihannya kalau yang model market instan ini nanti langsung terbeli. Tapi kalau yang limit lah nanti menunggu dari harga limit price-nya 9.000 bisa sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa nggak terbeli. Ya, kalau itu memang butuh ya saya sarankan pakai market ini. Oke, klik beli Matic. Kalau sudah dapat Matic-nya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dapat, anggap saja sudah dapat Matic, teman-teman nanti kembali ke MetaMask. Nah, ke MetaMask ini teman-teman mengganti jaringannya ke Polygon yang sudah kita buat tadi, kemudian di copy akun satunya. Nah, setelah di copy akun satunya, teman-teman mentransfer, caranya di bagian wallet, kemudian dicari Matic. Nah, ini anggap aja ini ada nilainya. Jadi nanti teman-teman pilih withdraw. Withdraw itu adalah dikirim. Nah, hati-hati teman-teman, jumlah Matic-nya berapa yang mau dimasukkan. Di sini ada 100%, misalkan 4 tadi ya. Biaya penarikannya minimal pengirimannya ini harus jelas ya. Jadi 100 Matic, maksimal pengiriman 20.000 Matic. Biaya 13 Matic potong dari jumlah pengiriman. Nah, ngeri kan? Matic akan masuk ke wallet Anda dalam waktu 60 menit. Nah, teman-teman harus memahami ini. Jadi intinya minimal pengirimannya berapa, 100 Matic. Jadi teman-teman nggak bisa membeli 4 Matic. Jadi harus sesuai dengan exchange-nya ini. Kalau di Dudak ternyata gede banget, harus 100 Matic. Ya, diterimanya ini, pilih alamatnya tadi, alamat baru, kemudian ditambah misalkan dari Matic Next Earth. Kalau ini bebas, terus alamatnya Matic dipasang di sini. Kemudian ini ya, periksa alamat Matic dan sama, jangan sampai salah, karena kalau salah teman-teman nggak bisa komplain.
Jadi waduh, ternyata salah, kurang C ya. Teman-teman nggak bisa komplain dimanapun, karena ini yang megang bukan manusia tapi mesin, dan nggak akan salah selama teman-teman walletnya itu benar memasukkan. Oke ya. Jadi kalau di toko kripto lebih murah biaya penarikannya. Jadi 13 meter itu termasuk gede ya. Ini parah ini. Oke, anggap saja kita sultan gitu ya. Biaya penarikan kita tutup mata. Oke, setelah itu pin Google autentikasi ya. Makanya ini untuk keamanan. Misalkan sudah dapat akunnya, misalkan ini. Kemudian klik kirim. Nah, setelah dikirim, teman-teman jangan panik karena perlu waktu. Ya, jadi tidak serta-merta kirim langsung masuk ke wallet. Kita tunggu sekitar 15 sampai 30 menit. Nanti akan masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, berarti teman-teman siap membeli tanah. Nah, ibarat ini sudah masuk jelek gitu ya, sudah masuk ke akun wallet yang sudah dibuat di MetaMask. Nah, setelah itu teman-teman kembali ke nextr.io dan teman-teman sudah login. Nah, selanjutnya teman-teman harus menghubungkan wallet. Diklik ini, kemudian pastikan teman-teman sudah login ke wallet MetaMask ini ya. Anggap saja ini sudah masuk. Yang pertama kita harus menghubungkan nextr.io ini ke wallet kita. Caranya klik MetaMask. Nah, ini nanti akan konfirmasi akunnya apakah ini, klik next. Ini adalah tanda tangan kita. Ya, kita menyetujui. Jadi tanda tangan sekarang itu tidak modelnya pakai tanda tangan manual, tapi cukup klik next. Nah, ini loh. Ini ada transaksinya nanti dicatat. Next, connect to akun, connect. Nah, terhubung, kita tunggu. Lah, ini dicatat. Signature request, tanda tangan dikirim ke appnext.io. You are signing message bla 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 bla. Klik sign in. Itu menandakan bahwa setiap kita memasukkan alamat wallet kita ke web tertentu, itu nanti akan dicatat di blockchain. Ya, klik. Nah, ini udah terhubung. Nah, kemudian di bagian profil, nah ini harusnya sudah terhubung ke Polygon address-nya tadi, sama. Nah, teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman sudah menggunakan Polygon address-nya ini, teman-teman jangan ganti. Kalau teman ganti ke Polygon address beli ini nanti akan menghilang. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa tanah ini itu menyatu dengan ini wallet teman-teman. Karena ini sebagai bukti kepemilikan, atau bisa dikatakan ini bisa dikatakan juga sebagai sertifikat tanahnya. Ya, jadi kalau dalam manualnya itu kalau kita beli tanah, kan orang mengatakan sertifikatnya mana? Dilihat sertifikatnya, oh namanya adalah si Fulan. Fulan itu punya tanah sebesar ini di sini. Nah, sama dengan ini Polygon address-nya. 0x ini adalah wallet juga, itu sebagai bukti kepemilikan, itu sebagai sertifikat tanahnya. Ya, hati-hati ini dengan Polygon address ini, jangan sekali teman-teman nanti mengkonekkan menggunakan Polygon address yang lain. Kalau menggunakan Polygon address yang lain, nanti tanah teman-teman tuh di sini hilang. Ya, hilang karena kan teman-teman menggunakan wallet tersebut belum pernah membeli tanah di nextr.io. Nah, itu ya konsep dasarnya untuk pembelian tanah. Jadi sertifikat dalam dunia nyata itu diganti dengan walletnya ini. Nah, setelah itu teman-teman cara membelinya pun cukup mudah. Jadi klik map. Teman-teman misalkan pengen membeli tanah Oke, ini saya tidak berani membeli karena ini bukan. Oke ya, ini tak lebihkan aja. Kemudian pilih buy. Nah, ini ada, anggap saja nggak ada promo kode gitu ya. Kemudian klik.
harus centang dulu ini. Harganya 40 Matic, klik terus buy now. Nah, setelah buy now nanti teman-teman harus menandatangani 2 sampai 3 kali proses di sini. Nanti akan muncul seperti ini, ditandatangani dengan klik, ditandatangani dengan klik. Nah, itu menandakan bahwa antara pembeli dan penjual, yang menjual adalah nextr.io, pembeli adalah kita, itu sudah melakukan tanda tangan, membuat smart contract. Ya. Setelah tanda tangan selesai dan sudah masuk, maka nanti akan masuk di sini di MyLand. Misalkan di kantor PP Muhammadiyah ini ya. Nah, ini bukti bahwa sudah terbeli itu bisa diklik di sini. Ya, ini adalah bukti proses pembeliannya. Jadi ini yang terakhir ya. Nah, ini adalah laporan dari pembelian tanah. Nah, jadi langkahnya tadi ini ya, jadi sudah menghubungkan wallet, sudah melakukan pembelian, sudah ya. Blockchainnya namanya https polygonscan.com. Ini ya, polygons.com, diklik tadi, overview, ada internet TXT, ada log, ada access list, ada komen. Nah, artinya gini, overview ini transaksi hash. Jadi transaksinya itu buat kode seperti ini disebut dengan smart contract-nya. Tanggalnya jelas, dibeli tanggal ini, di blok ini. Blok itu adalah penyimpanan. Kalau di dalam buku apa namanya, pelaporan keuangan itu sama dengan baris. Ya, anggap saja ini baris ya. Baris kedua sekian gitu ya. Blok konfirmasi artinya ini bloknya valid, ini bukan blok abal-abal gitu ya. Kemudian dari 0x17 gitu ya. Interaksi with, transaksi action, token, value, transaksi fee. Nah, ini fee-nya kena, Matic Press, private note. Nah, bisa dilihat lebih banyak. Gas limitnya ini pokoknya lengkap lah. Ini pelaporannya lengkap banget. Kemudian ada internal TXT. Nah, ini pelaporannya. Lognya ini ada ya. The contract call from ini ke ini. Jadi ini smart kontraknya ini. Prosedurnya ada 3 kali transaksi ya. Jadi dari ini ditransfer ke sini. Dari ini transfer 0x2 ke 0x17. 0x2 ke 0x17, kemudian 0x2 ke 0xFF dan seterusnya gitu ya. Lognya jelas banget, access list, comment list. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah proses cara pembelian tanah virtual di nextr.io. Nah, untuk yang situs lain kemungkinan hampir mirip ya. Mirip-mirip lah, besti. Beda tipis. Nah, begitu teman-teman cara membeli tanah di nextr.io. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba apakah ada yang saya lupa? Kayaknya tidak, sudah cukup.